Pertama-tama akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, perkenalkan nama saya Nur Alisa. Saya biasa dipanggil Alisa. Saya asal program studi perbankan syariah bagian kelas A dan masih semester 1. Pertama-tama akan saya jelaskan tujuan video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam dan tentunya untuk menambah pengetahuan kita semua. Oke, langsung aja ya. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang begitu menarik nih ya. Tentunya yang berkaitan tentang sejarah peradaban Islam. Nah, teman-teman pasti masih banyak yang belum tahu nih tentang cerita ini. Muslimin pernah berjaya ratusan tahun lamanya di sebuah daerah yang bernama Andalusia, yaitu yang sekarang itu kita kenal sebagai negara Spanyol. Sejarah kegemilangan ini bermula pada tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi melalui penaklukan yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, yaitu seorang panglima besar yang beragama Islam. Tariq bin Ziyad ini dikenal dalam legenda Spanyol dengan sebutan nama Tariq el Tuerto. Beliau adalah seorang komandan militer yang berasal dari dinasti Bani Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Andalus pada tahun 711 Masehi. Jadi Tariq bin Ziyad ini adalah seorang panglima besar dan beliau mampu menaklukkan Spanyol pada zaman itu dan membuat peradaban Islam yang begitu luar biasa di sana. Namun, ada sebuah legenda yang beredar di masyarakat Spanyol. Nah, mungkin kalian akan penasaran dengan cerita ini. Legenda tersebut ada dua, yaitu legenda wanita tua dan legenda tentang Raja Roderick yang membuka 27 gembok. Penasaran dengan kelanjutannya? Yuk, simak video aku sampai habis ya. Tariq bin Ziyad dilahirkan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kencela, Aljazair dari kabilah Nafzah. Ia bukanlah seorang Arab, akan tetapi seseorang yang berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama seperti masa kecil kebanyakan umat Islam saat itu. Ia belajar membaca dan menulis, juga menghafal surah-surah Al-Quran dan hadis-hadis. Tidak banyak yang dicatat oleh ahli sejarah mengenai masa kecil Tariq bin Ziyad. Dalam Tariq Ibnu Nusair, yaitu seorang sejarawan, ia mengatakan Tariq adalah seorang budak dari Amir Kerajaan Umayyah di Afrika Utara yang bernama Musa bin Nusair. Jadi Tariq adalah seorang budak dari Musa bin Nusair. Musa bin Nusair ini memiliki gelar Amir, yakni gelar bangsawan tinggi. Lalu Musa membebaskan Tariq dari perbudakan dan mengangkatnya menjadi seorang panglima perang. Setelah beberapa generasi kemudian, status Tariq sebagai budak dibantah oleh keturunan-keturunannya. Tariq bin Ziyad termasuk dalam pasukan Musa bin Nusair. Dalam perjalanan menaklukkan Afrika Utara, Musa bin Nusair dibuat kagum dengan kesungguhan dan keberanian salah seorang prajurit pasukannya yang bernama Tariq bin Ziyad. Setelah menaklukkan beberapa wilayah, akhirnya pasukan ini berhasil menaklukkan sebuah kota yang bernama Al-Huchaimah, salah satu kota penting yang ada di Maroko. Kota ini sebagai wilayah strategis yang mengantarkan pasukan Islam menguasai semua wilayah Maroko. Musa kembali ke Kairawan, sedangkan Tariq menetap di sana dan memberi pengajaran keagamaan kepada masyarakat Barbar Maroko. Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dengan sebutan Tariq el Tuerto atau Tariq yang memiliki satu mata, yaitu adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Andalus, yaitu meliputi Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Ia ahli menunggang kuda, menggunakan senjata, dan ilmu bela diri. Setelah Rasulullah SAW wafat, Islam menyebar dalam spektrum yang luas. 3 benua lama yaitu Asia, Afrika, dan Eropa pernah merasakan rahmat dan keadilan dalam naungan pemerintahan Islam, tidak terkecuali Spanyol. Andalusia ini negeri di daratan Eropa yang pertama kali masuk dalam pelukan Islam di zaman pemerintahan kekhalifahan Bani Umayyah.
Setidaknya ada dua legenda tentang kedatangan Tariq bin Ziyad ke Andalusia. Legenda yang pertama yaitu seorang wanita tua. Saat Tariq baru membebaskan kota Algeciras, ada seorang wanita tua yang meminta untuk bertemu Tariq. Setelah diizinkan oleh Tariq, wanita tua ini menuturkan kisahnya bahwa ia dulu memiliki seorang suami. Suaminya selalu mengatakan bahwa suatu hari nanti negeri ini akan ditaklukkan oleh seorang jenderal asing. Jenderal ini memiliki kening yang menonjol dan tahi lalat hitam yang ditumbuhi rambut pada pundak kirinya. Mendengar hal itu, Tariq segera membuka pundak bagian kirinya yang ternyata memang memiliki tanda yang sama seperti yang dituturkan oleh wanita tersebut. Pasukan Tariq pun kagum. Kemudian ada legenda Istana 27 Gembok. Kerajaan Visigoth memiliki satu istana yang sangat indah di Toledo dan memiliki 27 gembok. Raja-raja sebelumnya selalu berpesan bahwa apapun yang terjadi, istana itu tidak boleh dimasuki satu orang pun. Setiap raja yang baru bahkan menambahkan satu gembok sehingga ada 27 gembok. Saat Roderick naik tahta, ia sangat penasaran dengan isi istana tersebut. Pada suatu hari, ia membongkar semua gembok yang ada dan memasuki istana itu. Ternyata di dalam istana itu terdapat sebuah ruangan lagi yang dikunci. Setelah membongkar kunci ruangan itu, Roderick kembali memasuki ruangan yang lebih dalam lagi. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata di dalam ruangan itu ada sebuah perkamen yang berisi lukisan orang-orang yang sedang menunggang kuda. Mereka memakai baju yang kasar, penuh debu, memakai sorban di kepalanya dan pedang mereka melengkung. Di sana juga terdapat sebuah tulisan, kapanpun ruang perlindungan ini dilanggar dan mantra yang terdapat pada guci ini dilanggar, orang-orang yang terlukis pada guci ini akan menyerbu Andalusia, menggulingkan singgasana rajanya, serta menduduki seluruh negeri. Roderick ketakutan setelah membaca itu dan meyakini bahwa bencana akan menimpa dirinya. Dalam biografi Tariq bin Ziyad diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Mei tahun 711 Masehi, Tariq membawa 70.000 pasukannya menyeberang ke daratan Eropa dengan kapal. Sesampainya di pantai wilayah Spanyol, ia mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar. Dalam bahasa Arab disebut Jabal Tariq atau Bukit Tariq. Tariq bin Ziyad lalu berdiri di depan pasukannya. Ia memerintahkan pasukannya membakar semua armada kapal yang mereka miliki. Pasukannya terkejut. Mereka bertanya, "Apa maksud Anda? Kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang?" Tanya yang lain. Dengan pedang terhunus dan kalimat yang tegas, Tariq berkata, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki dua pilihan, yaitu menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa." Kini pasukannya paham. Mereka menyambut panggilan jihad panglima perang mereka itu dengan semangat berkobar. Kemudian Tariq bin Ziyad berpidato, "Wahai seluruh pasukan, kalau sudah begini, kemana lagi kalian akan berlari? Di belakang kalian ada laut dan di depan kalian ada musuh. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya milik kalian saat ini hanyalah kejujuran dan kesabaran. Hanya itu yang dapat kalian andalkan. Musuh dengan jumlah pasukan yang besar dan persenjataan yang lengkap telah siap menyongsong kalian. Sementara senjata kalian hanyalah pedang. Kalian akan terbantu jika kalian berhasil merebut senjata dan perlengkapan musuh kalian. Karena itu, secepatnya kalian harus bisa melumpuhkan mereka. Sebab kalau tidak, kalian akan menemukan kesulitan besar. Itulah sebabnya kalian harus lebih dahulu menyerang mereka agar kekuatan mereka lumpuh. Dengan demikian semangat juang kita akan bangkit. Musuh kalian itu sudah bertekad bulat akan mempertahankan negeri mereka sampai titik darah penghabisan. Kenapa kita juga tidak bertekad bulat untuk menyerang mereka hingga mati syahid? Saya sama sekali tidak bermaksud menakut-nakuti kalian. Tetapi marilah kita galang rasa saling percaya di antara kita dan kita galang keberanian yang merupakan salah satu modal utama perjuangan kita. Kita harus bahu-membahu. Sesungguhnya saya tahu kalian telah membulatkan tekad serta semangat sebagai pejuang-pejuang agama dan bangsa. Untuk itu, kelak kalian akan menikmati kesenangan hidup. Di samping itu, kalian juga memperoleh balasan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena kalian telah mau menegakkan kalimatnya dan membela agamanya. Percayalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penolong utama kalian dan sayalah orang pertama yang akan memenuhi seruan ini di hadapan kalian. Saya akan hadapi sendiri Raja Roderick yang sombong itu. Mudah-mudahan saya bisa membunuhnya. Namun, jika ada kesempatan, kalian boleh saja membunuhnya mendahului saya. Sebab, dengan membunuh penguasa zalim itu, negeri ini dengan mudah kita kuasai. Saya yakin, para pasukannya akan ketakutan. Dengan demikian, negeri ini akan ada di bawah bendera Islam.
Mendengar pasukan Tariq telah mendarat, Raja Roderick mempersiapkan 100.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Ia memimpin langsung pasukannya itu. Musa bin Nusair mengirim bantuan kepada Tariq hanya dengan 5.000 orang, sehingga total pasukan Tariq hanya 12.000 orang. Pada hari Ahad, tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah atau 19 Juli tahun 711 Masehi, kedua pasukan bertemu dan bertempur di sekitar sungai Guadalite. Pertempuran itu dikenal dengan nama Pertempuran Shutzunah atau Pertempuran Guadalite. Julian dan beberapa orang anak buahnya menyusup ke kubu Roderick. Ia menyebarkan kabar bahwa pasukan muslimin datang bukan untuk menjajah, tetapi hanya untuk menghentikan kezaliman Roderick. Jika Roderick terbunuh, peperangan akan dihentikan. Usaha Julian berhasil. Sebagian pasukan Roderick menarik diri dan meninggalkan medan pertempuran. Akibatnya, barisan tentara Roderick mengalami kekacauan. Tariq memanfaatkan situasi itu dan berhasil membunuh Roderick dengan tangannya sendiri. Mayat Roderick tenggelam lalu hanyut di bawah arus sungai Barbate. Terbunuhnya Roderick mematahkan semangat pasukan Spanyol. Markas pertahanan mereka dengan mudah dikuasai. Keberhasilan ini disambut gembira oleh Musa bin Nusair. Baginya, ini adalah awal yang baik bagi penaklukan seluruh Spanyol dan negara-negara Eropa. Setahun kemudian, Rabu 16 Ramadan tahun 93 Hijriah, Musa bin Nusair bertolak membawa 10.000 pasukan menyusul Tariq. Dalam perjalanan, ia berhasil menaklukkan Merida, Ionia, dan Sevilla. Sementara itu, pasukan Tariq membagi pasukannya untuk menaklukkan Cordova, Granada, dan Malaga. Ia sendiri membawa sebagian pasukannya menaklukkan Toledo, ibu kota Spanyol saat itu. Semua ditaklukkan tanpa perlawanan. Pasukan Musa dan pasukan Tariq bertemu di Toledo. Keduanya bergabung untuk menaklukkan Écija. Setelah itu mereka bergerak menuju wilayah Prancis. Hanya dalam waktu 2 tahun, seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai. Beberapa tahun kemudian, Portugis mereka taklukkan dan mereka ganti namanya dengan Algarve atau yang berarti barat. Sungguh itu keberhasilan yang luar biasa. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad berencana membawa pasukannya terus ke utara untuk menaklukkan seluruh Eropa. Sebab waktu itu tidak ada kekuatan dari manapun yang bisa menghadap mereka. Namun niat itu tidak terrealisasi karena Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua pulang ke Damaskus. Tariq pulang terlebih dahulu sementara Musa bin Nusair menyusun pemerintahan baru di Spanyol. Ibrah dari kisah ini adalah salah satu pahlawan besar Islam yang banyak dikenang dan diingat orang adalah seorang panglima yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq adalah salah seorang panglima besar dalam sejarah Islam yang merupakan prajurit kerajaan dari Bani Umayyah. Tariq bin Ziyad sejatinya bukanlah orang keturunan bangsawan. Dia adalah mantan budak dan berasal dari keluarga barbar di Maroko. Karena bakat kemiliterannya yang sangat menonjol, menjadikan Musa bin Nusair, yaitu seorang gubernur Afrika Utara dari dinasti Umayyah, perintis jalan penaklukan Eropa, memilih untuk merawatnya dan di kemudian hari diangkatlah menjadi panglima perang untuk meneruskan dakwah Islam ke daratan Eropa. Dari kisah ini bisa kita pahami bahwa kehebatan seseorang, kewibawaan seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan keturunannya atau asal keluarganya, tetapi benar-benar ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri, keteguhan akidahnya, kedisiplinannya, kecerdasannya, dan tentu juga keberaniannya, serta komitmennya dalam memperjuangkan agama dan kemanusiaan. Tariq bin Ziyad telah membuktikan hal itu. Ia bukan keturunan orang hebat, tetapi kemudian dicatat oleh sejarah sebagai orang yang hebat. Tariq bin Ziyad awalnya hanyalah orang biasa, tetapi kemudian menjadi orang yang begitu luar biasa. Subhanallah.